Dr. Sarah Henderson bersandar di meja perawat sambil menyesap cangkir kopi ketiganya saat badai salju mengamuk di luar jendela Rumah Sakit Umum Pinewood, malam shift Desember yang khas di pedesaan Michigan, hingga pintu darurat terbuka lebar, membawa masuk pusaran salju dan seekor gembala Jerman besar dengan banyak bekas luka yang menggenggam sesuatu di mulutnya. "Usir hewan itu dari sini, Robert Thompson." Penjaga keamanan itu menerjang ke arah anjing itu, tetapi anjing itu melesat melewatinya, meninggalkan jejak salju yang mencair dan darah di lantai linoleum. 6 hari telah berlalu sejak adik perempuan Sarah, Emily, menghilang tanpa jejak, membuat seluruh kota mencari di danau yang membeku dan hutan yang tertutup salju, hanya menemukan harapan yang memudar. Sekarang, saat gembala Jerman itu bertatapan mata dengan Sarah dan dengan hati-hati meletakkan bungkusan itu di kakinya, dia membuka selimut berlumuran darah itu dan melihat seorang bayi kecil berwarna kebiruan mengenakan gelang pusaka keluarganya, dan penemuan itu membuat darahnya membeku di nadinya. Jangan lupa like dan bagikan pemikiran kalian di kolom komentar, beserta kota tempat kalian menonton. Sekarang, mari kita lanjutkan ceritanya. Pinewood, Michigan, selalu menjadi kota tempat semua orang tahu urusan orang lain, tempat restoran menyajikan menu sarapan yang sama selama 30 tahun, tempat festival musim gugur tahunan menjadi acara sosial utama musim itu, dan tempat Dr. Sarah Henderson kembali untuk menyembuhkan diri setelah kehilangan semua yang dia sayangi di Detroit. Rumah sakit kecil tempat dia bekerja terletak di pinggir kota. Sebuah bangunan bata 2 lantai yang dikelilingi oleh hutan pinus yang memberi nama kota itu. Di musim dingin, saat salju menutupi lanskap, Pinewood berubah menjadi pemandangan yang sempurna seperti kartu pos. Indah, terpencil, dan terkadang terputus secara berbahaya dari dunia luar. Di usia 38 tahun, Sarah membawa dirinya dengan postur tubuh seseorang yang jauh lebih tua. Bahunya sedikit membungkuk, seolah terus-menerus bersiap untuk pukulan lain. 6 bulan lalu dia kehilangan suaminya, Thomas, dalam kecelakaan mobil dan 2 bulan kemudian mengalami keguguran yang membuatnya terkuras secara fisik dan emosional. Tragedi ganda itu telah mendorongnya kembali ke kota asalnya, tempat dia mengambil alih tugas pediatri di rumah sakit, mencurahkan dirinya ke dalam pekerjaan untuk melarikan diri dari kesedihannya. Adik perempuannya, Emily, 6 tahun lebih muda dan jauh lebih optimis, telah menjadi satu-satunya hubungan nyata Sarah dengan kegembiraan. Dalam beberapa bulan terakhir ini, kunjungan rutin Emily, panggilan teleponnya yang terus-menerus, penolakannya untuk membiarkan Sarah menarik diri sepenuhnya. Ini adalah benang tipis yang menahan Sarah ke dunia. Tapi sekarang Emily juga hilang, lenyap setelah apa yang digambarkan tetangga sebagai pertengkaran sengit dengan pacarnya, Michael Dawson. Jessica Miller, perawat malam yang telah menjadi teman terdekat Sarah di Pinewood, terus-menerus mengkhawatirkan lingkaran hitam di bawah mata dokter itu. Caranya dia menjadi sukarelawan untuk shift tambahan, tatapan kosong yang muncul setiap kali nama Emily disebutkan. "Kamu perlu istirahat," Jessica bersikeras beberapa jam sebelumnya. "Kamu tidak bisa membantu Emily jika kamu pingsan." Departemen Sheriff, yang dipimpin oleh Bill Henderson, telah melakukan pencarian, mewawancarai penduduk, dan memasang foto Emily di mana-mana. Tetapi seiring berjalannya hari tanpa petunjuk, Sarah telah menyaksikan urgensi mereka memudar. Michael Dawson mengklaim Emily hanya membutuhkan ruang dan akan kembali ketika dia siap. Tetapi Sarah tahu bahwa saudara perempuannya tidak akan pernah menghilang secara sukarela, terutama tidak selama musim dingin yang memecahkan rekor ketika suhu secara rutin turun di bawah 0 derajat. Dan sekarang inilah anjing ini, terluka, kelelahan, bertekad, dengan kehidupan yang rapuh, digenggam dengan lembut di antara rahangnya. Entah bagaimana menemukan satu-satunya orang di kota yang tidak akan pernah menolak anak yang membutuhkan. Terakhir kali Sarah melihat Emily hidup adalah saat pertemuan kopi singkat di restoran Pinewood tepat 7 hari yang lalu. Dia ingat bagaimana adiknya dengan gugup memilih serbetnya, sesekali melirik ke arah pintu seolah mengharapkan seseorang masuk. "Aku perlu memberitahumu sesuatu," kata Emily, suaranya hampir tidak terdengar di atas suara piring dan percakapan pagi. Dia mendorong lengan bajunya sedikit ke atas, memperlihatkan memar yang menghitam di pergelangan tangannya. Michael tidak seperti yang dipikirkan semua orang. Sebelum Emily dapat menjelaskan lebih lanjut, teleponnya berdering. Dia melirik layar dan Sarah menyaksikan wajah adiknya kehilangan warna. "Aku harus pergi. Aku akan meneleponmu malam ini, aku janji." Emily mengumpulkan barang-barangnya dengan tergesa-gesa, meninggalkan kopinya tidak tersentuh. Di pintu, dia berhenti, berbalik ke arah Sarah dengan ekspresi yang sekarang menghantui mimpi dokter itu. "Jika sesuatu terjadi padaku, ada surat di lemariku, laci paling atas. Janji kamu akan membacanya." Sarah mengangguk, bingung tetapi khawatir. Itu adalah terakhir kalinya dia melihat saudara perempuannya. Panggilan itu datang pada pukul 10:42 malam itu, bukan dari Emily tetapi dari tetangganya,
Nyonya Winters. Mobil Emily masih di jalan masuk tetapi tidak ada yang menjawab pintu. Dan ada teriakan sebelumnya. Aku khawatir, Dr. Anderson. Sarah melaju melalui awal hujan salju yang akan menjadi badai salju bersejarah, jantungnya berdebar kencang di dadanya. Pondok kecil Emily tampak gelap dan sunyi, pintu depan terbuka tertiup angin. Di dalam, dia menemukan tanda-tanda perkelahian, lampu yang terbalik, bingkai foto yang rusak. Telepon Emily hancur di lantai dapur, tetapi tidak ada Emily. Sheriff Henderson tiba 20 menit kemudian, diikuti oleh 2 deputi. Mereka mengambil foto, mengumpulkan telepon Emily, mewawancarai Nyonya Winters. Mungkin masalah rumah tangga, kata sheriff itu dengan tenang kepada deputinya, tidak menyadari bahwa Sarah dapat mendengar. Dawson itu punya temperamen. Tetapi ketika mereka menanyai Michael Dawson, dia memiliki alibi yang siap, minum dengan teman-teman di bar La Casside sejak pukul 7. Bartender mengonfirmasinya, begitu pula 3 pelanggan lainnya. Michael menyatakan kekhawatiran yang tepat, menyarankan agar Emily mungkin pergi ke rumah teman tanpa memberitahu siapapun. Dia terkadang melakukan itu, katanya, menggelengkan kepalanya. Menjadi emosional dan langsung pergi. Kelompok pencarian pertama terbentuk keesokan paginya. Sukarelawan dari kota, kolega Sarah dari rumah sakit, bahkan Michael sendiri, mengarungi salju segar yang terus turun, mengaburkan jejak atau bukti apapun. Hari pertama tidak menghasilkan apa-apa. Hari kedua dan ketiga melihat jumlah pencari yang berkurang saat badai semakin hebat. Pada hari keempat, berita lokal telah mengangkat cerita itu, tetapi tanpa mayat atau tanda-tanda pembunuhan. Mereka membingkainya sebagai penghilangan daripada potensi kejahatan. Wanita lokal hilang selama badai salju, bunyi berita utama seolah-olah Emily baru saja berjalan ke dalam salju. Selama salah satu pencarian inilah Sarah pertama kali melihat gembala Jerman itu mengawasi para sukarelawan dari garis pepohonan. Ketika dia mendekat, anjing itu menghilang ke dalam hutan. Salah satu pencari menyebutkan melihat anjing yang sama di dekat istri G beberapa kali. Mungkin anjing liar atau pelarian, sarannya, terlalu kurus untuk menjadi hewan peliharaan seseorang. Pada hari kelima, Sarah membobol rumah Emily, secara teknis ilegal, tetapi tidak ada yang mencoba menghentikannya, dan menemukan laci lemari kosong, tidak ada surat. Ketika dia menghadapi Michael tentang hal itu, kebingungannya tampak tulus. Surat apa? Dia tidak pernah menyebutkan surat apapun kepadaku. Malam itu Sarah bekerja shift ganda, berusaha keras untuk menyibukkan pikirannya, mengabaikan tatapan khawatir Jessica dan menghindari tepukan simpatik di bahu dari rekan-rekan yang bermaksud baik. Kamu harus istirahat, kata semua orang. Tetapi istirahat berarti mimpi Emily meminta bantuan, dan Sarah tidak tahan lagi dengan mimpi itu. Sarah berlutut di lantai ruang gawat darurat, tangannya gemetar, saat dia membuka selimut berlumuran darah dari sekitar bayi itu. Bayi itu sangat dingin, kulitnya pucat, berwarna kebiruan, tetapi denyut nadi samar berdenyut di ujung jari Sarah. Di belakangnya, gembala Jerman itu berdiri berjaga, bulu kuduknya terangkat, matanya terpaku pada Robert Thompson yang menjaga jarak, tangannya melayang di dekat tasernya. Ambilkan aku selimut penghangat dan perlengkapan resusitasi bayi, bentak Sarah pada Jessica yang sudah bergerak menuju lemari persediaan. Dan panggil Dr. Reynolds dari NICU. Haruskah aku menelepon kontrol hewan untuk anjing itu? Robert bertanya, mengambil langkah maju. Anjing gembala itu menggeram rendah di tenggorokannya, peringatan yang membekukan penjaga keamanan itu di tempat. Kamu sentuh anjing itu dan aku sendiri yang akan menenangkannya, bentak Sarah, mengejutkan dirinya sendiri dengan keganasan dalam suaranya. Sesuatu tentang mata cerdas hewan itu, cara hati-hati ia membawa bayi itu melalui badai. Sarah tidak bisa menjelaskannya, tetapi dia mempercayai anjing ini lebih daripada banyak manusia yang dia kenal. Saat Sarah bekerja, memeriksa jalan napas bayi itu dan dengan lembut menggosok anggota tubuhnya yang kecil, dia memperhatikan gelang itu, rantai perak halus dengan liontin berbentuk hati kecil. Tangannya terhenti. Dia langsung mengenalinya. Gelang neneknya diturunkan ke Emily pada ulang tahunnya yang ke-16. Sarah memiliki gelang yang identik di lokernya di lantai atas. Jessica, katanya, suaranya hampir tidak terdengar di atas suara yang tiba-tiba bergemuruh di telinganya. Lihat gelang ini. Perawat itu mendekat, kebingungan melintasi wajahnya. Itu indah, tapi itu milik keluargaku. Nenekku memberikan satu kepadaku dan satu kepada Emily. Pikiran Sarah berlomba melalui implikasinya. Bayi ini bisa jadi bayi Emily. Mata Jessica membelalak,
Tapi Emily tidak hamil. Mungkin dia menyembunyikannya. Pikiran Sarah melintas ke percakapan terakhir mereka. Perilaku gugup Emily, memar, mungkin itu yang ingin dia katakan padaku. Dr. Reynolds menerobos pintu, mengamati pemandangan itu dengan efisiensi profesional. Bayi di atas meja, anjing yang waspada, wajah pucat Sarah. Apa yang kita dapat? Bayi baru lahir perempuan, hipotermia parah, kemungkinan terpapar selama berjam-jam, lapor Sarah secara otomatis, pelatihan medisnya mengambil alih, meskipun badai emosional yang terjadi di dalam dirinya, ditemukan oleh anjing ini, dibawa ke pintu masuk darurat. Dan mengapa ada anjing liar di ruang gawat daruratku? Tanya Reynolds, sudah membuka selimut penghangat steril. Dia bukan anjing liar lagi, kata Sarah dengan keyakinan yang tiba-tiba. Dia bersamaku. 1 jam berikutnya berlalu dalam kabut prosedur medis. Bayi itu distabilkan, warna perlahan kembali ke pipinya yang kecil saat tindakan penghangatan mulai bekerja. Sampel darah diambil, tes dasar dijalankan. Bayi itu baru berusia beberapa hari, paling banyak 3 atau 4 hari, menurut penilaian Dr. Reynolds. Sepanjang waktu itu, anjing gembala itu tetap seperti penjaga di dekat pintu, sesekali mengubah posisi tetapi tidak pernah mengalihkan pandangannya dari tim medis atau bayi itu. Ketika seorang teknisi laboratorium masuk terlalu cepat, anjing itu menegang sampai Sarah berbicara dengan lembut kepadanya. Tidak apa-apa, mereka membantu. Administrator Rumah Sakit Walter Peterson tiba saat fajar menyingsing, dipanggil oleh laporan staf malam yang semakin bingung tentang seorang dokter yang menolak menelepon kontrol hewan tentang anjing berdarah di bangsal darurat pediatri. Dr. Anderson, Peterson memulai, mengamati anjing gembala itu dengan ketidaknyamanan yang terlihat. Ini benar-benar melanggar protokol. Tanggung jawabnya saja. Anjing ini menyelamatkan nyawa anak ini, setelah Sarah menempatkan dirinya di antara Peterson dan anjing gembala itu. Dan aku punya alasan untuk percaya bahwa bayi ini mungkin keponakanku. Peterson berkedip cepat, terkejut. Keponakanmu? Tapi adikmu hilang. Sarah selesai dengan tegas, tidak mati, hilang. Dan sekarang ada seorang bayi yang mengenakan perhiasan pusaka keluargaku yang tampaknya berusia kurang dari seminggu. Di luar, badai salju semakin hebat, mengguncang jendela dengan setiap hembusan angin. Kebijakan rumah sakit mengharuskan untuk segera menelepon layanan perlindungan anak dalam kasus bayi yang ditinggalkan, tetapi jalan-jalan tidak dapat dilalui sekarang. Bahkan serif tidak dapat melewatinya sampai bajak membersihkan jalan raya utama. Kita perlu menjalankan tes DNA, kata Sarah lebih kepada dirinya sendiri daripada siapapun. Dia memandang anjing itu, memperhatikan untuk pertama kalinya pola bekas luka di moncongnya dan sudut canggung kaki depannya yang kiri, cedera lama, tidak sembuh dengan baik. Terlepas dari ukurannya yang mengintimidasi, anjing gembala itu kurus, tulang rusuknya terlihat di bawah bulunya yang kusut. Seperti bayi itu, dia telah bertahan hidup melawan rintangan yang mengerikan. Jessica mendekat dengan hati-hati dengan semangkuk air untuk anjing itu. Dia telah melewati sesuatu yang mengerikan, amatinya, mungkin terlatih militer. Lihat bagaimana dia memposisikan dirinya, selalu di antara pintu dan bayi. Sarah mengangguk perlahan, sebuah ingatan muncul. Thomas, mendiang suaminya, telah bekerja dengan anjing-anjing dinas militer sebelum mereka bertemu. Dia telah menunjukkan padanya foto-foto mitranya yang berkaki 4, menjelaskan pelatihan mereka, kesetiaan mereka. Anjing ini memiliki tatapan yang sama di matanya, cerdas, menilai, bertekad. Aku akan memanggilnya Max, Sarah memutuskan tiba-tiba, dan dia akan tinggal bersamaku sampai kita mengetahui apa yang terjadi pada saudara perempuanku. Peterson membuka mulutnya untuk keberatan, lalu menutupnya saat anjing gembala itu, sekarang Max, mengalihkan mata waspadanya ke arahnya. Sebagai gantinya dia hanya berkata, 6 jam. Kamu punya 6 jam sampai jalan-jalan cukup bersih untuk CPS dan serif untuk sampai ke sini. Lalu kita melakukan ini sesuai buku. Hasil tes DNA pendahuluan tiba melalui koneksi satelit darurat rumah sakit tepat setelah tengah hari. Sarah sedang tidur siang di kursi di samping inkubator bayi ketika Jessica dengan lembut mengguncangnya. Sarah, bisik Jessica, matanya membelalak. Hasilnya sudah keluar. Sarah mengedipkan matanya. Kelelahan, segera waspada. Dia telah menggunakan otoritasnya sebagai kepala pediatri sementara untuk mempercepat pengujian, mengumpulkan sampel dari dirinya sendiri dan bayi itu. Dengan peralatan laboratorium modern rumah sakit, mereka dapat menjalankan tes pencocokan keluarga dasar, tidak dapat diterima di pengadilan, tetapi cukup untuk mengonfirmasi atau menyangkal kecurigaannya.
Katakan padaku, kata Sarah, suaranya mantap meskipun jantungnya berdebar kencang. Itu cocok, Jessica mengonfirmasi, menyerahkan tablet dengan hasilnya, dia berhubungan denganmu. Penanda menunjukkan hubungan keponakan dengan kepastian lebih dari 99,7%. Ini bayi Emily. Tangan Sarah terbang ke mulutnya, meredam isak tangis yang mengancam akan keluar. Konfirmasi itu menghantamnya seperti pukulan fisik. Dia menatap bayi yang sedang tidur itu, begitu kecil di ranjang medis, dadanya naik dan turun dengan setiap napas berharga. Putri Emily, keponakannya. Apakah dia punya nama di sistem? Tanya Sarah, meraih melalui port inkubator untuk menyentuh jari-jari bayi yang sempurna. Hanya, bayi perempuan, jawab Jessica. Lily, kata Sarah tanpa ragu. Namanya Lily Anderson. Max, yang berbaring dengan tenang di samping kursi Sarah, mengangkat kepalanya saat mendengar nama itu, telinganya tegak ke depan seolah menyetujui. Sarah telah berhasil meyakinkan staf untuk mengizinkannya tinggal setelah Dr. Reynolds dengan enggan mengakui bahwa anjing itu tampak sangat bersih untuk anjing liar dan tidak menunjukkan tanda-tanda agresi, kecuali ketika Robert Thompson terlalu dekat. Aku perlu menelepon Sheriff Henderson, kata Sarah, bangkit dari kursinya. Ini mengubah segalanya. Emily tidak hanya menghilang, dia punya bayi dan seseorang memisahkan mereka. Saat Sarah meraih teleponnya, Max tiba-tiba berdiri, telinganya waspada, tubuhnya tegang. Dia bergerak ke pintu kamar Nicu dan menatap tajam ke lorong, geraman rendah bergema di dadanya. Ada apa, nak? Tanya Sarah, bergerak di sampingnya. Anjing gembala itu menoleh untuk menatapnya, lalu kembali ke lorong, lalu mengambil 3 langkah sengaja ke koridor sebelum melihat kembali. Pesan itu tidak bisa lebih jelas lagi jika dia berbicara dengan lantang. Ikuti aku. Dia ingin menunjukkan sesuatu padamu, kata Jessica, menyuarakan pikiran Sarah. Aku akan tinggal bersama Lily. Pergi. Sarah ragu-ragu, terpecah antara bayi itu dan pesan mendesak apapun yang coba disampaikan Max. Jika ada yang berubah, aku akan segera meneleponmu, janji Jessica. Pergi. Sarah mengikuti Max melalui koridor rumah sakit yang sepi. Sebagian besar staf non-esensial telah dipulangkan sebelum badai melanda dan mereka yang tersisa terkonsentrasi di area perawatan kritis. Anjing gembala itu bergerak dengan tujuan, berhenti sesekali untuk memastikan Sarah masih mengikuti, membawanya ke pintu masuk samping rumah sakit yang jarang digunakan di dekat jalan layanan. Kamu ingin pergi keluar? Tanya Sarah tidak percaya saat Max menggaruk pintu. Dalam cuaca ini, badai telah mereda sebentar, hujan salju lebat berkurang menjadi gerimis lembut, tetapi angin masih memotong seperti pisau melalui skrap Sarah. Dia meraih mantel cadangan dari rak di dekat pintu dan mengikuti Max keluar ke tempat parkir yang tertutup salju. Anjing gembala itu bergerak dengan percaya diri melalui salju yang dalam, menuju garis pepohonan yang berbatasan dengan halaman rumah sakit. Sarah mengikuti, tenggelam ke lututnya dengan setiap langkah, bertanya-tanya apakah dia sudah kehilangan akal sehatnya. Namun sesuatu dalam sikap Max memaksanya maju, keyakinan yang sama yang dia lihat ketika dia mengantarkan Lily ke ruang gawat darurat. Di tepi hutan, Max berhenti, hidungnya ke tanah mengikuti aroma yang hanya bisa dia deteksi. Dia menghilang sebentar ke dalam pepohonan, lalu kembali menggonggong sekali, tajam, mendesak. Aku datang, Sarah meyakinkannya, berharap dia telah berpikir untuk mengambil sepatu bot alih-alih menyeret diri melalui salju sedalam lutut dengan bakia rumah sakit. 20 yard ke dalam hutan, Max berhenti di samping batang pohon tumbang yang sebagian tertutup salju. Dia mulai menggali, cakar yang kuat memindahkan bubu putih sampai Sarah melihat sekilas sesuatu yang berwarna merah muda di bawah salju. Dia berlutut di sampingnya, menyapu lebih banyak salju, untuk memperlihatkan syal merah muda wanita, syal Emily, yang Sarah berikan padanya untuk Natal tahun lalu. Ya Tuhan, Sarah menghela napas, mengambil syal itu dengan tangan gemetar. Itu bernoda dengan apa yang tampak seperti darah kering. Max, di mana kamu menemukannya? Di mana Emily? Anjing itu merengek, mencakar tanah lagi, tetapi telepon Sarah berdering sebelum mereka dapat melanjutkan pencarian mereka. Dia meraba-raba untuk menjawabnya dengan tangan bersarung tangan. Dr. Anderson? Itu Jessica, suaranya tegang, dengan urgensi terkendali. Kamu harus segera kembali. Michael Dawson ada di sini menanyakan tentang Emily. Aku sedang dalam perjalanan, kata Sarah, memasukkan syal itu ke dalam saku mantelnya. Jangan biarkan dia mendekati Lily. Pada saat Sarah dan Max kembali ke rumah sakit, mereka berdua tertutup salju dan bernapas berat karena perjalanan kembali mereka yang tergesa-gesa.
Sarah menghentakkan kakinya di pintu masuk, menyingkirkan sebanyak mungkin salju, sementara Max mengguncang dirinya sendiri dalam semprotan putih. Michael Dawson berdiri di meja perawat, tubuhnya yang tinggi bersandar di counter dengan santai yang dilatih. Dengan fitur pahatannya dan senyumnya yang mudah, dia telah mempesona sebagian besar Pinewood, tetapi Sarah selalu merasakan sesuatu yang predator di balik fasad ramahnya. Sekarang, melihatnya mengobrol dengan seorang perawat muda, dia merasakan hawa dingin yang tidak ada hubungannya dengan salju yang mencair di dalam sepatunya. Reaksi Max langsung dan mendalam. Bulu kuduk di sepanjang tulang punggungnya terangkat dan geraman yang dalam dan mengancam keluar dari dadanya. Michael berbalik mendengar suara itu, senyumnya terputus-putus ketika dia melihat Sarah dan anjing itu. Sarah, sapanya, pulih dengan cepat. Aku mendengar tentang bayi yang mereka temukan. Benarkah apa yang mereka katakan di kota, bahwa itu mungkin bayi Emily? Mengapa kamu berpikir begitu? Tanya Sarah hati-hati, meletakkan tangan penahan di kerah Max. Anjing gembala itu praktis bergetar karena tegang di bawah jari-jarinya. Michael mengangkat bahu, berita kota kecil menyebar dengan cepat. Seseorang di restoran menyebutkan bahwa kamu telah menemukan seorang bayi dengan gelang keluarga atau sesuatu. Matanya beralih ke Max, lalu kembali ke Sarah. Ada apa dengan anjing itu? Dia menemukan bayi itu, kata Sarah, mengamati wajah Michael untuk melihat reaksi apapun, membawanya langsung ke pintu rumah sakit selama badai terburuk. Anjing pintar, komentar Michael. Tetapi Sarah tidak melewatkan bagaimana dia secara halus mengubah posisinya untuk menempatkan jarak yang lebih jauh antara dirinya dan Max. Jadi benarkah? Apakah bayi itu Emily? Sebelum Sarah dapat memutuskan bagaimana menjawab, Sheriff Henderson muncul dari lift, tanpa lelah tetapi bertekad. Dia mengangguk muram kepada Sarah sebelum berbicara kepada Michael. Tuan Dawson, aku ingin kamu datang ke kantor polisi untuk menjawab beberapa pertanyaan ketika jalan-jalan sudah bersih, katanya. Kami punya beberapa informasi baru tentang hilangnya Emily. Ekspresi Michael tidak berubah, tetapi Sarah memperhatikan tangannya mengepal sebentar sebelum rileks. Tentu saja, Sheriff. Apapun yang bisa kulakukan untuk membantu menemukan Emily. Kita semua sangat khawatir. Sheriff mengangguk lalu beralih ke Sarah. Dokter, bisakah aku bicara? Mereka pindah ke sudut lorong yang sepi, Max tetap dekat di sisi Sarah. Pandangannya tidak pernah meninggalkan Michael. DNA bayi itu dikonfirmasi sebagai Emily, tanya Henderson dengan suara rendah. Sarah mengangguk. Dan ada lagi. Aku menemukan ini di hutan barusan. Dia mengeluarkan syal berlumuran darah itu. Itu milik Emily. Max membawaku ke sana. Henderson mengambil syal itu dengan hati-hati, memeriksa noda itu. Aku akan mengirim ini ke laboratorium segera setelah jalan-jalan dapat dilalui. Sementara itu, aku ingin menempatkan seorang deputi di sini di rumah sakit. Kamu pikir Michael mungkin berbahaya? Tanya Sarah, meskipun dia sudah tahu jawabannya. Alibinya untuk malam Emily menghilang memiliki beberapa lubang, Henderson mengakui, dan kami menjalankan latar belakangnya. Dia punya catatan tertutup dari Illinois, tuduhan kekerasan dalam rumah tangga yang dicabut ketika korban mencabut pernyataannya. Darah Sarah menjadi dingin. Memar di pergelangan tangan Emily, perilakunya yang penuh rahasia, peringatan yang belum selesai pada pertemuan terakhir mereka, semua menunjuk pada pelecehan. Bayi itu mengubah segalanya, katanya. Jika Emily memiliki anak Michael dan mencoba meninggalkannya. Tepat, Henderson setuju dengan muram. Pria seperti itu menganggap wanita dan anak-anak sebagai properti. Jika dia pikir dia akan mengambil anaknya. Keributan dari arah Nicu menyela percakapan mereka. Sarah berbalik dan melihat Jessica menghalangi koridor, lengannya terentang lebar dengan Michael menjulang di atasnya. Tuan, Anda tidak bisa masuk ke sana tanpa izin, kata Jessica dengan tegas, itu adalah ruang isolasi untuk perlindungan bayi yang rentan. Aku hanya ingin melihat apakah itu bayi Emily, desak Michael, pesonanya digantikan oleh kemarahan yang hampir tidak terkendali. Aku punya hak untuk tahu apakah itu anakku. Sarah bergegas menghampiri mereka, Max berlari di belakangnya. Michael, mundur sekarang, dan dia berbalik, kekecewaan terlihat di wajahnya. Sarah, masuk akal. Jika itu Emily dan bayiku, aku harus bisa melihatnya. Bayi itu berada di isolasi karena alasan medis, kata Sarah dengan dingin. Dan sampai kita menemukan Emily, tidak ada seorang pun kecuali personel medis dan keluarga yang diizinkan masuk. Aku keluarga, bentak Michael, mengambil langkah ke arah Sarah.
Jika itu anakku. Gerakannya dipotong oleh Max, yang memposisikan dirinya di antara Sarah dan Michael, gigi taringnya terbuka dalam peringatan diam-diam. Michael secara tidak sengaja mundur selangkah. Singkirkan lumpur itu dariku, tuntutnya, tetapi ada ketakutan di balik amarahnya. Sekarang Sheriff Henderson bergerak untuk berdiri di samping Sarah. Tuan Dawson, aku menyarankan Anda meninggalkan rumah sakit sekarang sebelum aku punya alasan untuk menahan Anda karena membuat keributan di fasilitas medis. Untuk sesaat Michael tampak seperti akan berdebat lebih lanjut, tetapi kemudian dia mengangkat bahu, topeng ketidakpedulian kasualnya tergelincir kembali ke tempatnya. Baiklah, tapi ini belum berakhir. Ketika Emily muncul, kalian semua akan melihat. Aku tidak ada hubungannya dengan kehilangannya. Mereka melihatnya berjalan menuju pintu keluar, gerakannya kaku karena amarah yang tertekan. Dia akan kembali, prediksi Henderson dengan tenang. Aku akan menempatkan Deputi Wilson di sini dalam waktu 1 jam. Sarah mengangguk dengan linglung, perhatiannya tertarik pada Max yang menatap Michael dengan fokus yang tak tergoyahkan. Hanya ketika pintu rumah sakit tertutup di belakang Michael, anjing gembala itu sedikit rileks. Ada sesuatu yang lain, kata Sarah, menoleh ke Sheriff. Max tidak hanya menemukan bayi itu secara acak. Dia telah merawatnya, melindunginya, dan aku pikir dia tahu persis apa yang terjadi pada Emily. Henderson tampak skeptis. Anjing itu, Dr. Anderson, aku mengerti Anda berada di bawah tekanan yang luar biasa, tapi... Perhatikan dia, sela Sarah, berlutut di samping Max. Dia mengeluarkan syal Emily lagi. Max, di mana Emily? Bisakah kamu menemukan Emily? Telinga anjing gembala itu mencuat ke depan saat mendengar nama Emily. Dia merengek pelan, mencakar tanah, lalu berbalik ke arah pintu keluar. Lihat, Sarah berdiri. Dia ingin membawa kita ke suatu tempat. Jika badai cukup reda untuk kelompok pencari, dia bisa membawa kita langsung kepadanya. Sebelum Henderson dapat menanggapi, Jessica bergegas menghampiri mereka, wajahnya pucat. Sarah, kadar oksigen Lily menurun. Dr. Reynolds mengatakan detak jantungnya tidak stabil. Semua pikiran tentang Emily dan Michael menghilang saat Sarah berlari menuju Nicu. Pelatihan medis mengutamakan segalanya. Dia menerobos masuk ke kamar Lily dan menemukan Dr. Reynolds sudah memberikan oksigen melalui masker kecil. Gangguan pernapasan, lapornya dengan singkat, mungkin efek tertunda dari hipotermia atau kondisi mendasar yang belum kita diagnosis. Sarah bergerak ke inkubator, matanya yang terlatih mengamati monitor, pernapasan bayi yang berat, rona kebiruan kembali ke bibirnya yang sempurna. Mulai antibiotik spektrum luas jika terjadi infeksi, perintahnya. Dan siapkan untuk kemungkinan intubasi jika statistiknya tidak membaik. Saat tim medis bekerja dengan panik untuk menstabilkan Lily, Sarah sangat menyadari Max yang duduk tepat di luar pintu kaca, mengawasi dengan intensitas yang tampak hampir manusiawi dalam kekhawatiran dan kecerdasannya. Dalam kekacauan saat itu, sebuah ingatan muncul. Thomas menunjukkan padanya foto-foto anjing pekerja militernya, menjelaskan ikatan antara pawang dan hewan. Mereka tahu hal-hal yang tidak kita ketahui, katanya padanya. Mereka melihat dan mencium, serta merasakan bahaya dengan cara yang tidak bisa dipahami oleh manusia. Jika kau dalam masalah, percayalah pada anjing terlatih daripada kebanyakan orang. Sarah tertawa saat itu, tapi sekarang, dengan keponakannya berjuang untuk hidup dan saudara perempuannya hilang, kata-kata itu kembali dengan beban yang menjadi kenyataan. Melihat posisi siaga Max, dia membuat keputusan. Max adalah kunci untuk menemukan Emily, katanya kepada Henderson. Ketika Lily akhirnya stabil, dan kurasa waktu hampir habis, badai salju memberi mereka jeda singkat sekitar pukul 3 sore. Angin menderu mereda menjadi keheningan yang tidak menyenangkan yang Sarah tahu tidak akan bertahan lama. Laporan cuaca memprediksi lain yang masuk pada malam hari, mungkin satu-satunya kesempatan mereka untuk mengikuti petunjuk Max. Kita punya mungkin 3 jam sebelum sistem badai berikutnya menerjang, Sheriff Henderson mengumumkan kepada tim pencari kecil yang berkumpul di tempat parkir rumah sakit. Selain dirinya dan wakil Wilson, dia berhasil mengumpulkan 4 sukarelawan dari tim pencari dan penyelamat kota. Semua adalah ahli alam berpengalaman yang datang dengan mobil salju. Selama jeda, Sarah menutup rapat overall berinsulasi yang dipinjam dari bagian pemeliharaan rumah sakit. Di sampingnya, Max mondar-mandir dengan cemas, telinganya tegak, jelas mengerti bahwa sesuatu yang penting sedang terjadi. Kau yakin tentang ini? Tanya Dr. Henderson untuk terakhir kalinya. Kau dibutuhkan di sini bersama bayi itu. Jessica dan Dr. Reynolds telah menstabilkan Lily, jawab Sarah, memeriksa radio yang dijepitkan ke sabuknya.
Dan aku harus berada di sana jika saat kita menemukan Emily. Dia tidak menyuarakan ketakutan yang tumbuh sejak menemukan syal berlumuran darah, bahwa mereka mungkin mencari bukan saudara perempuannya, tetapi mayatnya. Max memimpin mereka dengan percaya diri ke hutan di belakang rumah sakit, mengikuti jalan yang hanya bisa dia lihat. Di bawah salju segar, Sarah berjuang untuk mengimbangi sepatu bot pinjaman, yang terlalu besar dan rumit, tetapi tekad mendorongnya maju. Tim pencari tersebar dalam formasi longgar, berkomunikasi dengan peluit sesekali dan pemeriksaan radio. Mereka telah melakukan perjalanan sekitar 1 mil ketika Max tiba-tiba berhenti. Hidungnya bekerja mencium udara tanpa peringatan. Dia berbelok tajam ke kiri, menjauh dari jalan yang mereka ikuti, menerobos semak-semak pada ranting pinus. "Max, tunggu," Sarah memanggil, tetapi anjing gembala itu sudah maju dengan tujuan tunggal. Sheriff Henderson membantu Sarah melewati ranting-ranting yang kusut. Dia menemukan sesuatu, pengamatan Sheriff dengan muram. Anjing tidak mengubah arah seperti itu tanpa alasan. Ketika mereka muncul dari semak-semak, mereka menemukan diri mereka di sebuah tanah lapang kecil yang didominasi oleh kabin yang ditinggalkan. Atapnya melengkung berbahaya di bawah berat tumpukan salju dan jendelanya gelap, mata kosong menatap balik ke tim pencari. Max berdiri di beranda reot, mencakar pintu dan merengek dengan urgensi yang meningkat. "Tempat Pak Arson lama," gumam salah satu sukarelawan. "Sudah ditinggalkan 20 tahun atau lebih." Sarah merasakan hawa dingin yang tidak ada hubungannya dengan suhu. "Emily ada di sini di suatu tempat." Henderson menghunus pistolnya, memberi isyarat kepada wakil Wilson untuk mendekat dari samping. "Tetap di belakang, Dr. Anderson," perintahnya, bergerak hati-hati menuju kabin. Tetapi Sarah tidak bisa tinggal di belakang. Bukan ketika setiap serat keberadaannya berteriak bahwa saudara perempuannya membutuhkannya. Dia mengikuti beberapa langkah di belakang Henderson, jantungnya berdebar kencang di dadanya. Rengekan Max tumbuh lebih panik saat Sheriff mencapai beranda. "Polisi, apakah ada orang di dalam? Sebutkan diri Anda." Henderson berseru, suaranya bergema dalam keheningan musim dingin. Ketika tidak ada jawaban, dia mencoba pintu, menemukannya tidak terkunci. Pintu itu terbuka dengan derit menghantui. Bau busuk menghantam mereka seketika, logam dan apak. Bau darah yang tak salah lagi dan, lebih buruk lagi, Sarah tersedak, menutupi mulutnya dengan tangannya yang bersarung tangan. Henderson memberi isyarat agar dia tetap diam, tetapi Max melesat di antara kakinya, menghilang ke dalam kegelapan kabin. "Max," Sarah memanggil. Kepanikan meningkat di tenggorokannya. Dia meraba-raba senter di sakunya, menyalakannya dan mengikuti anjing gembala. Meskipun ada peringatan Henderson, sinar cahaya mengungkapkan pemandangan dari mimpi buruk. Interior kabin adalah satu ruangan yang jarang dilengkapi dengan rangka tempat tidur logam berkarat, meja yang tumbang, dan kompor kayu yang sudah lama hilang. Darah dingin menodai lantai kayu kasar dalam bercak gelap yang mengelupas. Dan di sana di sudut, paling jauh dari pintu, Max berdiri merengek di atas tumpukan selimut tua yang membentuk sarang sementara. Sarah mendekat perlahan, ketakutan dengan apa yang mungkin dia temukan. Tetapi sarang itu kosong, kecuali lebih banyak noda darah dan buku catatan kecil yang compang-camping. "Emily ada di sini," bisik Sarah, mengambil buku catatan itu dengan tangan gemetar. Itu adalah jurnal saudara perempuannya, yang dia bawa kemana-mana. "Dia melahirkan di sini." Henderson memeriksa pola darah dengan senternya. "Banyak darah," katanya pelan. "Tetapi tidak ada mayat. Itu bisa menjadi pertanda baik. Atau itu bisa berarti dia memindahkannya," Sarah membalas, membuka-buka jurnal dengan kengerian yang tumbuh. Entry terakhir merinci ketakutan Emily terhadap Michael, pelecehannya yang meningkat, penemuannya tentang kehamilan, dan rencananya untuk melarikan diri. "Dengarkan ini. M tahu tentang bayi itu, bukan bayinya. Dia menjadi gila, mengancam akan membunuhku dan bayi itu. Aku pergi malam ini menuju Sarah. Jika terjadi sesuatu, bayi itu yang utama." Henderson mengambil jurnal itu dengan hati-hati. "Bukan bayinya," ulangnya. "Itu mengubah segalanya." "Sheriff." Wakil Wilson memanggil dari luar. "Kau perlu melihat ini." Mereka bergegas keluar untuk menemukan Wilson berlutut di samping jejak kaki, yang sebagian terawetkan di bawah atap kabin tempat salju belum sepenuhnya menutupinya. "Dua set cetakan," jelas Wilson, menunjuk. "Satu sepatu bot wanita yang lebih kecil mungkin, dan satu sepatu bot kerja pria yang lebih besar," kesan mendalam menunjukkan membawa beban.
Mereka menuju ke sana. Dia menunjuk ke jalan sempit yang mengarah lebih jauh ke hutan. Berapa umurnya? Tanya Henderson, memeriksa jejak kaki. Wilson menggelengkan kepalanya. Sulit untuk mengatakan dengan salju, tetapi tidak lebih dari seminggu. Ini dibuat setelah salju besar pertama tetapi sebelum badai salju ini. Max sudah mengikuti jalan itu, berhenti untuk melihat kembali ke Sarah dengan ketidaksabaran yang jelas. Kita perlu mengikuti jejak itu, desak Sarah, bergerak untuk bergabung dengan anjing gembala. Henderson meraih lengannya. Dr. Anderson, hari akan segera gelap dan badai akan kembali. Kita dapat menandai lokasi ini dan kembali dengan tim lengkap besok. Besok mungkin sudah terlambat. Sarah menarik diri. Kau membaca jurnal itu. Jika Michael membawa Emily ke suatu tempat setelah dia melahirkan, dia tidak mendapatkan perawatan medis selama berhari-hari. Dia bisa mengalami pendarahan hipotermia. Suaranya pecah. Aku tidak akan meninggalkan hutan ini tanpa saudara perempuanku. Sheriff ragu-ragu, jelas terpecah antara protokol keselamatan dan urgensi situasi. Sebelum dia bisa membuat keputusan, radionya berderak hidup. Sheriff, ini adalah petugas. Kami punya situasi di rumah sakit. Suara operator kota yang penuh statis terdengar tegang bahkan melalui distorsi. Silakan, petugas. Henderson menjawab, mengamati langit yang semakin gelap. Michael Dawson muncul di sana sekitar 15 menit yang lalu, menuntut untuk melihat bayi itu. Ketika mereka menolak, dia menjadi agresif. Keamanan rumah sakit mengeluarkannya. Tetapi dia membuat ancaman. Dr. Reynolds meneleponnya. Darah Sarah menjadi dingin, Lily. Bisiknya. Kita harus kembali ke rumah sakit. Henderson membuat keputusan cepat. Wilson, bawa Dr. Anderson kembali ke rumah sakit segera. Sisanya dari kita akan terus mengikuti jejak ini selama ada siang hari. Tidak, Sarah memprotes. Aku perlu menemukan Emily. Keponakanmu membutuhkan perlindungan, Henderson membalas dengan tegas. Dan kau perlu memverifikasi apakah bayi itu benar-benar milik Dawson atau tidak. Entry jurnal itu mengubah seluruh pendekatan kita. Sarah tahu dia benar. Tetapi meninggalkan pencarian terasa seperti meninggalkan Emily. Sekali lagi. Dia melihat ke arah Max, terpecah antara saudara perempuannya dan keponakannya, seolah merasakan dilemanya. Max berlari menghampiri Sarah, menyentuh tangannya, lalu berbalik ke arah jalan itu dengan kejelasan tiba-tiba. Sarah mengerti. Max akan tetap bersama tim pencari, putusnya. Dia bisa membawamu ke Emily. Henderson tampak skeptis. Anjing itu akan mengikutimu, dokter. Sarah berlutut di depan Max, memegang wajahnya dengan lembut di antara tangannya. Max, katanya dengan jelas, menatap mata cerdasnya. Temukan Emily. Mengerti? Temukan Emily. Anjing gembala itu menatapnya, lalu berbalik dengan sengaja ke arah jalan itu, mengendus tanah, sebelum melihat kembali ke arah Sheriff dengan apa yang hanya bisa Sarah gambarkan sebagai tekad. Aku terkutuk, gumam Henderson. Baiklah, kita akan mengikuti anjing itu. Wilson, bawa Dr. Anderson kembali dengan selamat dan berkoordinasi dengan keamanan rumah sakit. Aku ingin Dawson ditemukan dan dibawa untuk diinterogasi. Perjalanan kembali ke rumah sakit terasa berlangsung selamanya. Mesin mobil salju bekerja keras melawan bedak segar dan angin yang bertiup kencang. Pada saat mereka tiba, ketenangan singkat telah memberi jalan kepada kondisi badai salju yang diperbarui. Lampu darurat rumah sakit memancarkan cahaya aneh melalui salju yang berputar-putar. Wakil Wilson mengawal Sarah ke nicu tempat mereka menemukan Jessica berdiri berjaga di luar kamar Lily, bergabung dengan Robert Thompson, yang pendapatnya tentang anjing tampaknya tidak meluas ke perasaan protektif tentang bayi yang terancam. Di mana Michael, Sarah menuntut, melepaskan pakaian luar yang tertutup salju. Keamanan mengawalnya keluar, jawab Thompson, tampak sangat serius. Tetapi dia mengatakan beberapa hal gila, dokter, mengklaim bayi itu miliknya dan bahwa dia memiliki hak untuk membawanya. Dia datang tepat ke nicu, Jessica menambahkan, sikapnya yang biasanya tenang terguncang. Mulai berteriak tentang tes DNA dan hak-hak ayah, mengatakan kita akan menyesal menjauhkan putrinya darinya. Sarah bergegas ke kamar Lily, perlu melihat keponakannya aman dan sehat. Bayi itu berbaring dengan damai di inkubatornya. Monitor menunjukkan tanda-tanda vital yang membaik. Kelegaan membanjiri Sarah saat dia dengan lembut membelai tangan kecil Lily melalui port.
Kita telah memindahkannya ke bagian aman nikah, Dr. Reynolds menjelaskan, memasuki ruangan di belakang Sarah. Kartu kunci akses terbatas saja dan aku punya 2 perawat yang menginap bersamanya sepanjang waktu. Terima kasih, kata Sarah dengan tulus. Jangan berterima kasih padaku. Belum, Reynolds menjawab dengan muram. Dosen mengancam tindakan hukum. Mengatakan dia adalah ayahnya dan menginginkan tes paternitas segera. Sarah memikirkan entry jurnal Emily, bukan bayinya. Kita harus melakukan tes itu, putusnya. Jika jurnal Emily benar dan dia bukan ayahnya, itu merusak seluruh klaimnya. Sudah kulakukan. Reynolds mengangguk. Aku sudah menyiapkan lab untuk menjalankannya segera setelah kita mendapatkan sampel dari dosen. Kantor serif dapat memaksanya untuk memberikannya. Keributan di lorong menarik perhatian mereka. Sarah melangkah keluar untuk melihat Sheriff Henderson dibantu melalui pintu oleh 2 pencari. Wajahnya pucat karena kesakitan saat dia mencengkeram kaki kanannya. Apa yang terjadi? Sarah bergegas maju, naluri dokter mengambil alih. Jatuh melalui beberapa papan beranda yang busuk. Di kabin lain sekitar 3 km dari yang pertama, salah satu pencari menjelaskan, pikir pergelangan kakinya patah. Badai semakin berbahaya untuk melanjutkan. Di mana Max? Tanya Sarah, melihat melewati mereka ke pintu. Orang-orang itu bertukar pandang tidak nyaman. Anjing itu pergi, pencari kedua akhirnya mengakui. Kami sedang memeriksa kabin, mendengar sesuatu di luar. Pada saat kami kembali, dia menghilang ke dalam badai. Kami memanggil dan mencari selama yang kami bisa, tetapi dia menghilang. Memberi isyarat ke badai salju melolong yang terlihat melalui jendela rumah sakit, Sarah merasa seolah-olah lantai telah jatuh dari bawah kakinya. Max ada di luar sana sendirian dalam badai terburuk, dan jika dia menemukan sesuatu atau seseorang dan tidak bisa membawa tim pencari ke sana. Kita akan melanjutkan pencarian saat fajar, Henderson meringis saat staf rumah sakit memindahkannya ke kursi roda. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan dalam kondisi ini. Sarah mengangguk dengan mati rasa, tahu dia benar tetapi membenci ketidakberdayaan yang menyapu dirinya. Baik Emily dan sekarang Max berada di luar sana di suatu tempat atas belas kasihan musim dingin Michigan yang brutal. Dr. Reynolds menyentuh lengannya dengan lembut. Sarah, kau perlu istirahat. Kau sudah bekerja selama hampir 36 jam berturut-turut. Lily aman. Dan tidak ada lagi yang bisa kau lakukan untuk Emily atau anjing itu. Malam ini, aku tidak bisa hanya diam, Sarah memprotes, meskipun kelelahan menariknya seperti beban fisik. Kau tidak akan, Jessica meyakinkannya. Aku sudah menyiapkan ranjang di ruang observasi di sebelah Lily. Kau bisa tidur di sana dan berada tepat di sampingnya. Jika ada yang berubah dengan bayi, dengan pencarian, dengan apapun, kami akan segera membangunkanmu. Sarah ingin berdebat, tetapi tubuhnya mengkhianatinya dengan gelombang kelelahan yang begitu hebat sehingga dia terhuyung-huyung di kakinya. 2 jam, akunya. Bangunkan aku dalam 2 jam, apapun yang terjadi. Saat dia berbaring di ranjang sempit, pikiran terakhir Sarah sebelum menyerah pada kelelahan adalah tentang tulisan tangan Emily di jurnal, bayi itu yang utama, dan tentang Max yang setia, di suatu tempat di salju yang membutakan, masih mencari ketika semua orang menyerah. Sarah terbangun dengan disorientasi, lingkungan yang tidak dikenal sesaat membingungkan, sampai peristiwa hari terakhir datang kembali. Sekilas arlojinya mengungkapkan bahwa dia telah tidur selama 5 jam, bukan 2 yang dia minta. Melalui jendela observasi, dia bisa melihat Lily tidur dengan damai di inkubatornya. Seorang perawat memeriksa monitor di sampingnya. Lorong-lorong rumah sakit sunyi menyeramkan, badai di luar meredam semua suara. Di luar bunyi bip peralatan medis yang stabil, Sarah menemukan Jessica di stasiun perawat sedang meminum secangkir kopi, dengan mata merah. Kau membiarkanku tidur terlalu lama, tuduh Sarah. Tanpa panas, tubuhnya masih berat karena kelelahan meskipun sudah istirahat. Perintah dokter, jawab Jessica. Reynolds mengatakan untuk membiarkanmu tidur sampai kau bangun secara alami. Kau membutuhkannya. Dia mendorong secangkir kopi segar melintasi konter. Minumlah ini. Kau akan membutuhkannya. Sesuatu dalam nada bicara Jessica mengirim hawa dingin ke tubuh Sarah. Apa yang terjadi? Mata Jessica berkaca-kaca. Mereka menemukan Emily. Tim pencari dan penyelamat pergi saat fajar dengan koordinat dari kemarin. Dia meraih tangan Sarah. Aku sangat menyesal, Sarah. Dunia tampak miring di bawah kaki Sarah,
Cangkir kopi terlepas dari jari-jarinya yang tiba-tiba mati rasa dan pecah di lantai. Tidak, bisiknya. Tidak, dia tidak mungkin, dia tidak mati. Jessica dengan cepat mengklarifikasi, mencengkeram lengan Sarah untuk menenangkannya. Tetapi itu buruk, Sarah, sangat buruk. Mereka membawanya masuk sekarang. Kelegaan menimpa Sarah seperti ombak, segera diikuti oleh ketakutan. Seberapa buruk? Apa yang terjadi padanya? Sebelum Jessica bisa menjawab, pintu darurat terbuka, membawa serta embusan udara dingin dan hiruk-pikuk aktivitas. Saat para medis bergegas masuk dengan bergegas, Sarah mendorong melewati anggota staf yang perlu melihat saudara perempuannya. Emily, berbaring tak bergerak di atas bergegas, wajahnya hampir seputih salju yang meleleh di rambutnya. Sebuah masker oksigen menutupi hidung dan mulutnya dan saluran 4 melilit dari kedua lengannya. Darah meresap melalui selimut yang menutupi tubuh bagian bawahnya. Emily, Sarah terengah-engah, meraih tangan saudara perempuannya. Itu sedingin es, jari-jari, berwarna biru, tekanan darah 80-40 dan turun. Seorang paramedis melaporkan saat mereka memindahkan Emily ke ruang trauma. Hipotermia parah, kemungkinan sepsis dari pendarahan postpartum yang tidak diobati, beberapa memar dan laserasi yang konsisten dengan penyerangan. Dr. Chambers, kepala kedokteran darurat rumah sakit, segera mengambil alih. Ketik dan silangkan untuk 4 unit darah lengkap. Dia memerintahkan untuk memulai protokol pemanasan, antibiotik berspektrum luas dan panggil Dr. Wilson dari OB. Sarah berdiri membeku, pengetahuan medisnya mengatakan kepadanya apa yang tidak bisa diterima hatinya. Emily sekarat. Kehilangan darah, infeksi, hipotermia, siapapun yang sendirian akan menjadi serius. Dikombinasikan mereka adalah malapetaka. Berjuang bisiknya, meremas tangan saudara perempuannya yang tidak responsif, sebelum tim trauma dengan lembut tetapi tegas menggesernya ke samping untuk bekerja. Sheriff Henderson muncul di sikunya, kaki yang terluka sekarang dibalut dan dibungkus dengan benar. Dr. Anderson, katanya pelan. Aku perlu memberitahumu apa yang kami temukan. Sarah mengikutinya ke sudut tenang ruang tunggu UGD, kakinya bergerak secara mekanis sementara pikirannya tetap bersama Emily. Di ruang trauma. Kami menemukannya di kabin berburu tua sekitar 5 km dari tempat kami berhenti kemarin. Henderson menjelaskan. Tempat itu hampir tidak berdiri, tidak ada pemanas, tidak ada perbekalan. Sepertinya dia sudah berada di sana selama berhari-hari mencoba untuk tetap hidup setelah melahirkan. Bagaimana kau menemukannya? Tanya Sarah, berpegang pada detail untuk mencegah tenggelam. Dalam kengerian situasi, ekspresi Henderson melembut. Anjingmu membimbing kami tepat ke arahnya. Tim pencari melihatnya saat fajar. Berdiri berjaga di luar kabin. Tidak akan membiarkan siapapun mendekat sampai pemimpin tim menawarkan makanan kepadanya. Hewan pintar, dia tahu persis apa yang dia lakukan. Max, dia baik-baik saja. Secercah harapan kecil berkedip di dada Sarah, kelelahan dan setengah beku. Tetapi ya, dia baik-baik saja. Pengendali hewan memilikinya untuk saat ini, membuatnya hangat dan memberi makan. Mereka mengatakan dia tidak akan meninggalkan sisi Emily sampai para medis tiba. Henderson ragu-ragu lalu menambahkan, ada lagi. Dr. Anderson, kami menemukan bukti di kedua kabin. Jelas. Michael Dawson menahan saudara perempuanmu di lokasi pertama tempat dia melahirkan. Kemudian, ketika dia mencoba melarikan diri dengan bayi itu, dia menangkapnya, mengambil bayi itu, dan memindahkan Emily ke kabin kedua, pada dasarnya meninggalkannya untuk mati. Lutut Sarah lemas dan dia tenggelam ke kursi terdekat. Dia mencoba membunuhnya, bisiknya. Dan dia akan berhasil jika bukan karena Max. Kami sedang mencari Dawson sekarang, Henderson meyakinkannya. Setiap petugas penegak hukum di 3 wilayah siaga. Dia tidak akan pergi jauh, terutama tidak dalam cuaca ini. Pintu ke ruang trauma terbuka dan Dr. Chambers muncul, wajahnya muram. Dr. Anderson, kita perlu berbicara. Sarah berdiri dengan kaki gemetar, mempersiapkan diri untuk yang terburuk. Kondisi saudara perempuanmu kritis, kata Chambers tanpa basa-basi. Pendarahan telah berlangsung selama berhari-hari dan infeksi telah menyebar ke aliran darahnya. Dia sangat anemia dan organnya mulai gagal. Kita perlu beroperasi segera untuk mengendalikan pendarahan, tetapi jujur, dia mungkin tidak selamat dari operasi dalam kondisinya saat ini. Apa yang kau butuhkan? Tanya Sarah dokter mode,
Terlibat sebagai pertahanan terhadap emosi yang luar biasa. Darah sebagai permulaan. Chambers menjawab. Dia O negatif, sama sepertiku. Sarah menyela, ambil apapun yang dia butuhkan. Itu tidak akan cukup. Chambers memperingatkan, dia membutuhkan beberapa unit dan kami kekurangan karena badai menunda pengiriman pasokan reguler kami. Sarah berpikir cepat, periksa golongan darah Lily dari lab penerimaannya. Jika dia O negatif 2, itu berarti orang tua Emily kemungkinan besar adalah donor yang kompatibel. Ayahku O negatif. Aku tidak yakin tentang ibuku. Aku akan memeriksa catatan bayi. Jessica menawarkan sudah, bergerak menuju komputer. Sementara itu kita akan menyiapkan Emily untuk operasi. Chambers melanjutkan. Beberapa jam berikutnya sangat penting, Dr. Anderson. Aku berharap aku bisa menawarkan lebih banyak jaminan, tetapi kau pantas mendapatkan kebenaran. Peluang saudara perempuanmu sangat tipis. Sarah mengangguk secara mekanis, memproses prognosis suram melalui kabut keterkejutan. Bisakah aku melihatnya sebelum operasi? Sebentar, Chambers setuju. Mereka sedang mempersiapkannya sekarang. Emily tampak sangat kecil di meja operasi. Tubuhnya dikelilingi oleh peralatan, kehadirannya yang dulu bersemangat direduksi menjadi kumpulan tanda-tanda vital yang gagal pada monitor di atas kepala. Sarah mendekat dengan hati-hati, memperhatikan tabung dan kabel yang mengikat saudara perempuannya ke kehidupan. Bisiknya, mendekat ke telinga saudara perempuannya. Ini Sarah. Aku di sini, Lily aman. Putri cantikmu aman dan menunggumu. Kau hanya perlu berjuang sedikit lebih lama. Oke. Berjuang untuknya, berjuang untukku. Apakah itu imajinasinya? Atau apakah kelopak mata Emily sedikit bergetar? Sarah meremas tangannya, putus asa untuk setiap tanggapan. Aku menemukan jurnalmu, Aku tahu apa yang terjadi. Michael tidak bisa menyakitimu lagi. Tolong, jangan tinggalkan aku. Seorang perawat menyentuh bahu Sarah dengan lembut. Dr. Anderson, kita perlu memulai. Dengan enggan, Sarah melepaskan tangan saudara perempuannya dan mundur, membiarkan tim bedah mengambil alih. Saat mereka mendorong Emily menuju ruang operasi, Sarah merasakan kepastian yang mengerikan bahwa dia mungkin tidak akan pernah berbicara dengan saudara perempuannya lagi. Jessica menemukannya masih berdiri di sana beberapa menit kemudian menatap ruang kosong tempat Emily berada. Sarah, katanya lembut, golongan darah Lily adalah O negatif. Dia cocok untuk Emily. Dalam keadaan normal berita itu akan menjadi kelegaan, tetapi Sarah menggelengkan kepalanya dengan sedih. Dia terlalu kecil, Jess. Seorang bayi tidak bisa menyumbangkan darah. Tidak, tetapi itu mengkonfirmasi teorimu tentang kompatibilitas genetik. Jessica menunjukkan. Dan aku punya lebih banyak berita. Michael Dawson baru saja menyerahkan diri di kantor serif. Perkembangan tak terduga ini menembus kesedihan Sarah, pikirannya kabur. Apa? Mengapa dia melakukan itu? Klaim dia tidak bersalah. Jessica menjelaskan. Mengatakan dia khawatir tentang Emily tetapi tidak pernah menyakitinya. Ingin melakukan tes paternitas untuk membuktikan Lily adalah putrinya. Kemarahan dingin menggantikan keputusasaan Sarah. Dia meninggalkan saudara perempuanku untuk mati dan meninggalkan putrinya yang baru lahir di salju. Dia tidak bisa mengklaim tidak bersalah. Wakil serif membawanya ke sini untuk sampel DNA. Jessica melanjutkan. Reynolds sudah menyiapkan alat tes. Pikiran tentang Michael di gedung yang sama dengan Emily dan Lily membuat kulit Sarah merinding. Aku ingin berada di sana, putusnya. Aku ingin menatap matanya ketika tes membuktikan dia berbohong. Sementara mereka menunggu kedatangan Michael, Sarah memeriksa Lily, mengambil kenyamanan dari pemandangan keponakannya yang tumbuh lebih kuat dari jam ke jam. Warna bayi itu telah meningkat secara dramatis dan dia mengambil sejumlah kecil formula. Semua tanda positif bahwa dia akan pulih sepenuhnya dari cobaan beratnya. Ibumu berjuang keras, bisik Sarah, membelai pipi Lily melalui port inkubator. Dan sampai dia lebih baik, bibimu Sarah ada di sini. Ketukan lembut di pintu menarik perhatiannya. Dr. Reynolds berdiri di sana, ekspresinya muram. Mereka membawa dosen untuk tes. Dan, dia ragu-ragu, tanpa tidak yakin bagaimana melanjutkan. Dr. Anderson, aku baru saja menerima pembaruan awal dari tim bedah. Itu bukan kabar baik. Sarah menenangkan diri. Katakan padaku pendarahan itu tidak terkendali.
Mereka melakukan segala yang mungkin, tetapi tekanan darah Emily terus turun meskipun transfusi. Dr. Chambers ingin kau tahu mereka sedang mempertimbangkan beberapa intervensi upaya terakhir yang mungkin menyelamatkan hidupnya tetapi akan berarti dia tidak bisa memiliki lebih banyak anak. Selamatkan hidupnya, kata Sarah tanpa ragu, itu saja yang penting. Reynolds mengangguk. Mereka akan terus memberi kita pembaruan. Sementara itu, apakah kau ingin hadir saat pengambilan DNA Dawson? Sarah melihat kembali ke Lily, damai dan tidak menyadari drama hidup dan mati yang terjadi di sekitarnya. Ya, dia memutuskan untuk Emily dan Lily. Aku harus menghadapinya. Saat dia mengikuti Reynolds menuju ruangan tempat Michael menunggu, Sarah merasa seolah-olah dia berjalan menuju perhitungan bukan hanya dengan pria yang telah menghancurkan kehidupan saudara perempuannya, tetapi dengan masa depan yang tiba-tiba menakutkan. Michael Dawson duduk di ruang konferensi kecil di luar koridor utama rumah sakit. Fitur tampannya diatur dalam ekspresi khawatir yang mungkin tampak tulus bagi seseorang yang tidak tahu apa yang Sarah ketahui sekarang. Wakil Wilson berdiri berjaga di dekat pintu, wajahnya tanpa ekspresi, tetapi posturnya waspada. Dr. Reynolds menunggu di samping Sarah, alat pengumpul DNA di tangan. Kau tidak harus berada di sini untuk ini, Reynolds mengingatkannya dengan tenang. Ya, aku harus. Jawab Sarah, menenangkan diri. Sebelum mendorong pintu terbuka, Michael segera berdiri, matanya berbinar dengan apa yang tampak sebagai kelegaan. Sarah, apakah kau mendengar sesuatu tentang Emily? Mereka tidak akan memberitahuku apapun. Penampilan itu begitu meyakinkan sehingga untuk sepersekian detik Sarah hampir meragukan dirinya sendiri. Kemudian dia ingat jurnal Emily, kabin berlumuran darah, saudara perempuannya berjuang untuk hidupnya dalam operasi. Dia dalam kondisi kritis, jawab Sarah dingin. Berjuang untuk hidupnya setelah ditinggalkan tanpa perawatan medis setelah melahirkan. Wajah Michael menunjukkan keterkejutan. Asli atau dibuat-buat? Sarah tidak bisa membedakan. Ya Tuhan, itu mengerikan. Aku tidak tahu dia hamil. Kami putus berbulan-bulan lalu. Itu bukan yang dikatakan jurnalnya. Balas Sarah, mengawasi ekspresinya dengan hati-hati. Dia mendokumentasikan segalanya, Michael, pelecehan, ancaman. Ketika kau mengetahui dia hamil. Bagaimana kau menahannya ketika dia mencoba pergi? Sebuah kilatan sesuatu yang berbahaya melintas di wajahnya sebelum topeng kekhawatiran kembali. Jurnal Sarah. Emily bermasalah setelah kami putus. Dia mengarang segala macam hal. Aku belum melihatnya selama berbulan-bulan. Dr. Reynolds melangkah maju membersihkan tenggorokannya. Tuan Dawson, kami di sini untuk mengumpulkan sampel DNA untuk menentukan apakah kau adalah ayah dari anak Emily. Prosedurnya sederhana dan tidak invasif. Dia membuka kit, mengeluarkan usap yang disegel. Mata Michael menyipit. Apakah itu benar-benar perlu? Aku sudah memberitahumu kami putus berbulan-bulan yang lalu. Bayi itu tidak mungkin milikku. Kalau begitu kau seharusnya tidak keberatan membuktikannya, kata Sarah datar. Keheningan tegang memenuhi ruangan. Akhirnya, Michael mengangkat bahunya dengan sikap santai yang dibuat-buat. Baiklah, apapun yang bisa mempercepat penyelesaian masalah ini. Saat Reynolds mengambil usap pipi, Sarah mengamati pria yang ditakuti adiknya. Tidak ada dalam penampilannya yang rapi menunjukkan monster yang dijelaskan dalam buku harian Emily. Dia berpakaian rapi meskipun ada badai, sikapnya tenang dan masuk akal. Hanya matanya yang mengkhianatinya, dingin dan penuh perhitungan di balik lapisan kepedulian. Berapa lama hasilnya akan keluar? Michael bertanya saat Reynolds menyegel sampel. Pemrosesan dipercepat, mengingat keadaannya, jawab Reynolds, paling lama beberapa jam. Michael mengangguk lalu mengarahkan pandangannya pada Sarah. Aku ingin melihat bayinya. Jika ada kemungkinan, dia milikku. Aku punya hak. Kamu tidak punya hak atas anak yang kamu tinggalkan di tengah badai salju. Sarah kehilangan kesabarannya, retak. Aku tidak pernah meninggalkan anak manapun. Michael bersikeras, suaranya meninggi. Aku bahkan tidak tahu Emily hamil. Seseorang menjebakku di sini. Wakil Wilson maju. Tuan Dawson, kecilkan suara Anda. Ini rumah sakit. Michael menarik napas dalam-dalam, terlihat menahan diri. Dengar, Sarah, aku tahu kamu kesal tentang Emily. Aku juga, tapi tuduhan ini gila. Aku mencintai adikmu. Aku tidak akan pernah menyakitinya.
Sebelum Sarah bisa menjawab, pagernya berbunyi. Jantungnya berdebar kencang ketika dia melihat kodenya. Operasi Emily. Aku harus pergi, katanya, sudah bergerak menuju pintu. Sarah, tunggu. Michael memanggilnya. Kapan aku bisa melihat bayinya? Dia berbalik, sebentar, menatapnya dengan tatapan dingin. Tidak akan pernah, jika aku bisa mencegahnya. Sarah bergegas ke lantai bedah, rasa takut mendorongnya maju. Dr. Chambers menemuinya di luar, masih mengenakan pakaian bedah, maskernya diturunkan untuk memperlihatkan wajah yang dipenuhi kelelahan. Kami berhasil menghentikan pendarahannya, lapornya tanpa basa-basi, tapi dia sangat tidak stabil. Infeksi telah menyebabkan shock septik dan ginjalnya menunjukkan tanda-tanda gagal. Kami telah menempatkannya pada dukungan hidup maksimal, tetapi 24 jam berikutnya akan menjadi kritis. Bisakah aku melihatnya? Sarah bertanya, suaranya hampir tidak terdengar. Chambers mengangguk, dia sedang dipindahkan ke ICU. Kamu bisa melihatnya setelah dia tenang. Tapi, Sarah, dia ragu-ragu, kasih sayang di matanya yang lelah, kamu harus mempersiapkan diri. Bahkan jika dia selamat, mungkin ada kerusakan neurologis akibat hipotermia dan sepsis yang berkepanjangan. Sarah mengangguk dengan mati rasa, tidak dapat membentuk kata-kata di sekitar benjolan di tenggorokannya. Jessica menemukannya berdiri tak bergerak di lorong beberapa menit kemudian. Sarah, kamu baik-baik saja? Mereka tidak berpikir dia akan selamat, bisik Sarah. Kenyataan dari situasi itu akhirnya menimpanya. Adik perempuanku sekarat, Jess. Jessica melingkarkan lengannya di sekitar Sarah saat air mata akhirnya keluar, isakan hebat yang tampaknya tercabik dari lubuk jiwanya. Mereka berdiri seperti itu selama beberapa menit, kesedihan Sarah meluap, sementara temannya memegangnya dengan kuat. Ketika badai emosi telah berlalu, Sarah menyeka matanya, menarik napas yang goyah. Aku perlu melihat Max, katanya, menemukan fokus dalam hal-hal praktis. Di mana kamu bilang kontrol hewan membawanya? Mereka mendirikan tempat penampungan sementara di ruang bawah tanah rumah sakit karena badai, jelas Jessica. Aku bisa mengantarmu ke sana. Tingkat ruang bawah tanah jauh lebih hangat daripada lantai atas, dinding betonnya memberikan insulasi terhadap dinginnya musim dingin. Area penampungan hewan darurat telah dibuat di ruang penyimpanan dengan beberapa kandang yang disiapkan untuk hewan liar yang dibawa masuk selama badai salju. Max menempati kandang terbesar, meskipun menempati tidak sepenuhnya akurat. Dia mondar-mandir dengan gelisah dari satu ujung ke ujung lainnya, berhenti sesekali untuk menatap pintu dengan intens. Ketika Sarah masuk, reaksinya langsung dan dramatis. Dia merengek dengan keras, menekan dirinya ke pintu kandang, ekornya bergoyang dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga seluruh tubuhnya bergetar. Dia mengingatmu, komentar petugas pengendali hewan muda yang mengawasi tempat penampungan. Tanda kehidupan pertama yang dia tunjukkan sejak kami membawanya masuk. Orang malang itu kelelahan dan setengah kelaparan ketika tim pencari menemukannya, tetapi dia tidak mau meninggalkan sisi wanita itu sampai para medis mengambil alih. Bisakah aku membawanya keluar? Sarah bertanya, sudah bergerak menuju kandang. Petugas itu tampak ragu-ragu. Bu, dia secara teknis tersesat. Ada protokol. Dia menyelamatkan nyawa keponakanku dan memimpin penyelamat ke adikku, Sarah menyela dengan tegas. Aku bertanggung jawab untuknya. Setelah beberapa saat ragu-ragu, petugas itu mengangguk dan membuka kunci kandang. Max keluar segera, membuat beline untuk Sarah. Dia berlutut untuk menemuinya dan dia menekan kepala besarnya ke dadanya, merengek pelan saat dia melingkarkan lengannya di lehernya. Terima kasih, bisiknya ke bulunya. Terima kasih telah menemukan mereka. Saat Sarah membelai kepala Max, jari-jarinya menyentuh sesuatu yang terbuat dari logam di bawah bulunya yang tebal. Penasaran, dia membelah rambutnya untuk memperlihatkan satu set kalung anjing yang ternoda yang melekat pada kerah kulit yang usang. Itu aneh, petugas itu berkomentar, mencondongkan tubuh lebih dekat. Kami memeriksanya untuk identifikasi ketika dia masuk tetapi tidak menemukan apapun. Kerah itu pasti tergelincir di bawah bulunya. Sarah dengan hati-hati membalikkan kalung itu, menyeka kotoran yang menumpuk selama bertahun-tahun. Saat ukirannya menjadi terlihat, jantungnya berhenti. Di sana, tak salah lagi, meskipun ternoda, adalah nama yang dia kenal betul, Atlas. Pawang L. Thomas Anderson. Unit K9 Angkatan Darat AS, Thomas. Sarah bernapas, menatap kalung itu dengan tak percaya. Ini adalah anjing militer Thomas. Dunia tampak miring di bawah kakinya.
Thomas sering berbicara tentang gembala Jerman yang bertugas bersamanya di Afghanistan, hewan yang berani dan cerdas yang telah menyelamatkan nyawanya lebih dari sekali. Ketika Thomas meninggalkan dinas, dia mencoba mengadopsi Atlas, tetapi anjing itu telah ditugaskan ke pawang lain. Thomas akhirnya kehilangan jejaknya setelah meninggalkan militer. Namanya bukan Max, kata Sarah dengan lembut, menatap mata gembala yang cerdas itu. Namanya Atlas. Mendengar nama aslinya, telinga anjing itu terangkat ke depan, kepalanya miring sebagai pengakuan. Sarah menjalankan tangannya di sepanjang tubuhnya yang penuh bekas luka, mencatat luka-luka lama yang sesuai dengan cerita yang diceritakan Thomas. Pincang karena luka peluru selama penyergapan, takik di telinganya dari membersihkan bangunan. Ini bukan kebetulan, kata Sarah kepada Jessica saat mereka membawa Atlas kembali ke atas. Anjing militer Thomas entah bagaimana menemukan jalannya ke kota kita, menyelamatkan bayi adikku dan membawa kita ke Emily. Itu tidak mungkin. Mungkin tidak begitu mustahil, Jessica menyarankan dengan lembut. Anjing pekerja militer dilatih untuk menemukan orang, melindungi yang rentan. Mungkin setelah Thomas meninggal, dia berhenti, tidak ingin menjelajah ke wilayah supernatural, tetapi implikasinya menggantung di udara. Sarah menggelengkan kepalanya, tidak mau mengikuti alur pemikiran itu. Apapun yang membawanya ke sini, aku akan menjaganya. Thomas pasti menginginkan itu. Ketika mereka mencapai lantai ijo, Sarah menguatkan dirinya untuk melihat Emily. Adiknya terbaring tak bergerak di tengah kekacauan tabung dan kabel. Wajahnya tertutup oleh masker oksigen, tubuhnya hampir tidak terlihat di bawah selimut penghangat. Peralatan pemantau berbunyi terus-menerus, mendokumentasikan cengkeraman tentatif Emily pada kehidupan. Sarah menarik kursi dekat tempat tidur, memegang tangan dingin Emily di antara tangannya sendiri. Aku di sini, bisiknya. Lily baik-baik saja, semakin kuat setiap jam, dan kamu tidak akan percaya ini, tapi anjing militer Thomas, Atlas, menemukannya dan membawa kami kepadamu. Dia juga ada di sini. Dia membelai jari-jari pucat adiknya. Kamu hanya perlu berjuang sedikit lebih lama. Kembali kepada kami. Tidak ada tanggapan, bahkan tidak ada gerakan di bawah kelopak mata Emily yang tertutup. Satu-satunya suara adalah desisan mekanis ventilator dan bunyi bip ritmis monitor. Ketukan pelan di kusen pintu menarik perhatian Sarah. Dr. Reynolds berdiri di sana, ekspresinya tak terbaca. Hasil DNA sudah keluar, katanya pelan. Sarah dengan lembut meletakkan tangan Emily kembali di tempat tidur dan melangkah ke lorong. Dan Michael Dawson bukan ayah Lily, Reynolds memastikan. Penanda genetik tidak menunjukkan kecocokan ayah. Meskipun semua itu, Sarah merasakan gelombang kelegaan. Entry buku harian Emily benar. Bayi itu bukan milik Michael. Apakah dia sudah tahu? Reynolds mengangguk dengan suram. Sheriff Henderson memberitahunya beberapa menit yang lalu. Dia tidak menerimanya dengan baik, mulai mengomel bahwa tes itu pasti salah, menuntut untuk melihat bayinya. Keamanan harus mengeluarkannya dari gedung. Baguslah dia pergi, gumam Sarah, meskipun dia merasakan sedikit kegelisahan. Pria seperti Michael tidak begitu saja menerima kekalahan. Kemarahan mereka membusuk, kadang-kadang berubah menjadi lebih berbahaya. Ada hal lain, lanjut Reynolds. Saat memproses DNA, teknisi lab kami melihat beberapa penanda genetik yang tidak biasa dalam profil bayi itu. Atas firasat, dia menjalankan perbandingan dengan profil Anda, karena Anda menyumbangkan darah sebelumnya. Sarah mengerutkan kening bingung. Dan hasilnya menunjukkan ayah Lily terkait erat dengan Anda, seorang saudara laki-laki khususnya, jika Anda punya. Sarah menatapnya sejenak tanpa bisa berkata-kata. Saya tidak punya saudara laki-laki, hanya Emily. Reynolds mengangkat bahu, pasti lab salah. Itu terjadi, terutama ketika kita sedang terburu-buru. Kita bisa menjalankannya lagi jika Anda mau. Tidak apa-apa, kata Sarah linglung, pikirannya berpacu. Terima kasih telah memberitahu saya tentang Michael. Ketika Reynolds pergi, Sarah kembali ke sisi tempat tidur Emily, mempelajari wajah adiknya, seolah mencari jawaban. Emily tidak pernah menyebutkan berkencan dengan siapapun selain Michael dalam setahun terakhir. Jika bayi itu bukan milik Michael, siapa ayahnya dan mengapa hasil lab menunjukkan hubungan keluarga dengan Sarah? Kecurigaan mengerikan mulai terbentuk di benak Sarah, mengingat perilaku Emily dalam beberapa bulan terakhir, kerahasiaannya, keengganannya untuk membawa pacar barunya, caranya mengubah topik setiap kali Sarah bertanya tentang hubungannya dengan Michael. Oh, bisik Sarah. Apa yang terjadi padamu?
Atlas, yang telah berbaring dengan tenang di dekat pintu, tiba-tiba mengangkat kepalanya, telinganya waspada. Geraman rendah bergema di dadanya saat dia berdiri menghadap lorong dengan bulu kuduk berdiri. Sarah berbalik saat seorang perawat bergegas masuk, wajahnya pucat dengan urgensi. "Dr. Anderson, Anda harus datang dengan cepat. Ini keponakan Anda." Rasa takut yang dingin mencengkeram hati Sarah. Ada apa dengan Lily? Tidak ada yang salah dengan kesehatannya, jelas perawat itu dengan terengah-engah, tapi Michael Dawson baru saja terlihat oleh keamanan mencoba memasuki Nicu melalui pintu masuk layanan. Dia membawa tas bersamanya. Ketika keamanan mendekat, dia lari. Sarah sudah bergerak menuju pintu, Atlas di belakangnya. Apakah Lily aman? Di mana Dawson sekarang? Bayinya aman. Keamanan tambahan telah ditempatkan, tapi Dawson menghilang ke tangga dan, dengan rumah sakit dikunci karena badai, dia masih di dalam gedung di suatu tempat. Kesadaran bahwa Michael masih di dalam, berpotensi bersenjata dan tentu saja berbahaya, mengirimkan rasa dingin ke tubuh Sarah. Jika dia tidak bisa memiliki Lily sebagai putrinya, apakah dia akan mencoba memastikan tidak ada orang lain yang bisa memilikinya juga? Aku akan pergi ke Niku, Sarah memutuskan. Dan aku akan membawa Atlas bersamaku. 1 bulan telah berlalu sejak malam Atlas menerobos pintu ruang gawat darurat dengan Lily yang digendong dengan lembut di rahangnya. Di luar jendela pondok tepi Danau Sarah, musim semi membuat penampilan tentatif pertamanya di Michigan Utara. Hamparan rumput muncul dari salju yang mencair, burung-burung awal kembali untuk membangun sarang mereka, hari-hari tumbuh terasa lebih lama. Sarah berdiri di jendela dapur, cangkir kopi menghangatkan tangannya saat dia menyaksikan Atlas berpatroli di sekeliling halaman. Ritual paginya tidak berubah meskipun cuaca membaik. Pada usia 6 tahun, gembala Jerman itu masih bergerak dengan presisi militer, meskipun pincangnya menjadi lebih jelas di pagi hari yang lebih dingin. Sarah tersenyum saat dia menyelesaikan inspeksinya dan berlari kembali menuju rumah, berhenti untuk mengibaskan salju yang mencair dari bulunya yang tebal sebelum menggaruk pintu. "Semua jelas, prajurit?" dia bertanya, saat dia membiarkannya masuk, menerima gonggongan lembut sebagai tanggapan. Peristiwa setelah upaya penculikan Lily oleh Michael telah terungkap dengan intensitas mimpi buruk. Keamanan telah menutup semua pintu keluar, tetapi Michael telah menghilang ke labirin koridor layanan dan area pemeliharaan rumah sakit, dengan badai salju masih berkecamuk di luar, menjebak semua orang di dalam dinding bangunan. Pencarian telah mengambil urgensi klaustrofobia. Atlaslah yang telah melacak Michael ke ruang ketel rumah sakit, sang gembala mengambil aromanya meskipun ada labirin lorong dan tangga. Sarah telah mengikuti terhadap perintah langsung Sheriff Anderson, tidak mau membiarkan Atlas menghadapi bahaya sendirian. Mereka menemukan Michael meringkuk di sudut, pisau berburu di tangannya, bergumam pada dirinya sendiri tentang pengkhianatan dan balas dendam. Apa yang terjadi selanjutnya masih muncul dalam mimpi buruk Sarah. Michael telah menerjangnya dengan pisau, wajahnya berkerut karena marah. Atlas telah mencegatnya di tengah serangan, keduanya jatuh ke lantai dalam kekacauan bulu dan anggota badan yang keras. Pada saat keamanan mencapai mereka, Atlas telah menjepit Michael pisau itu, meluncur tanpa bahaya di lantai beton gigi gembala inci dari tenggorokan pria itu, tetapi tidak pernah melakukan kontak pengekangan yang berbicara tentang pelatihannya yang sempurna. Michael Dawson sekarang menunggu persidangan dari ranjang rumah sakit di bangsal penjara dari fasilitas yang lebih besar di Downstate. Pisaunya telah meleset dari Sarah tetapi mengenai Atlas di sisi, luka yang membutuhkan operasi darurat dan pemulihan selama berminggu-minggu. Tuntutan terhadapnya telah berlipat ganda karena bukti penculikan yang meningkat, percobaan pembunuhan, penyerangan, membahayakan anak. Buku harian Emily memberikan kesaksian yang memberatkan, diperkuat oleh bukti fisik dari kedua kabin dan DNA yang ditemukan di bawah kuku Emily yang sangat cocok dengan Michael. Tangisan pelan dari kamar bayi menarik Sarah dari ingatannya. Dia meletakkan kopinya dan berjalan ke ruangan yang dulunya adalah kantor rumahnya, sekarang diubah dengan dinding kuning pucat dan mural makhluk hutan yang dilukis dengan tangan yang dibuat Jessica sebagai hadiah kepulangan. Lily, sekarang berusia 5 minggu dan berkembang pesat, menggeliat di ranjang bayinya, tinju kecil melambai-lambai di udara saat dia bekerja hingga tangisan yang lebih mendesak. Sarah mengangkat keponakannya, tidak, putrinya sekarang, menurut surat adopsi yang diselesaikan minggu lalu, memeluknya erat dan menghirup aroma bayinya yang manis. "Selamat pagi, sayang," bisiknya, membawa Lily ke meja ganti. "Apakah kamu punya mimpi indah?" Atlas menepuk kamar bayi, memposisikan dirinya di dekat pintu dalam peran walinya yang ditunjuk sendiri. Dia menyaksikan dengan penuh perhatian saat Sarah mengganti popok Lily dan memakaikannya onesie merah muda lembut. Telinganya terangkat pada setiap kudeta dan gumaman dari bayi itu.
Sarah duduk di kursi goyang untuk menyusui Lily menggunakan sistem menyusui tambahan yang disediakan konsultan laktasi. Meskipun bukan ibu biologis Lily, Sarah bertekad untuk menciptakan ikatan sedekat mungkin dengan putrinya, dan terapi hormon telah memungkinkannya untuk menghasilkan cukup susu untuk melengkapi susu donor dari bank susu rumah sakit. Saat Lily menyusu, pikiran Sarah melayang ke Emily, seperti yang mereka lakukan berkali-kali setiap hari. Adiknya telah selamat, sebuah keajaiban, menurut Dr. Chambers, tetapi jalan menuju pemulihan terbentang panjang di hadapannya. Setelah berminggu-minggu di perawatan intensif, Emily telah dipindahkan ke fasilitas rehabilitasi khusus di Ann Arbor di mana dia perlahan-lahan mempelajari kembali fungsi-fungsi dasar, berbicara, berjalan, memberi makan dirinya sendiri. Sepsis dan hipotermia yang berkepanjangan telah menyebabkan kerusakan neurologis, meskipun para dokter tetap optimis dengan hati-hati tentang pemulihannya. Sarah mengunjungi 3 kali seminggu, sering membawa Lily, sehingga Emily dapat menghabiskan waktu bersama putrinya. Kunjungan-kunjungan itu menghancurkan hati Sarah dan memperbaikinya secara bersamaan. Emily mengenali mereka sekarang, matanya berbinar ketika mereka memasuki kamarnya, tetapi dia berjuang untuk membentuk kata-kata dan menjadi frustrasi dengan mudah. Kadang-kadang dia hanya akan memeluk Lily di dadanya, air mata mengalir diam-diam di wajahnya, tidak dapat mengartikulasikan emosi kompleks seorang ibu yang dipisahkan dari anaknya oleh keadaan di luar kendalinya. Selama kunjungan kemarin, Emily berhasil mengucapkan kalimatnya yang paling jelas, melihat dari Lily ke Sarah dengan fokus yang ditentukan. "Kamu ibu yang baik," katanya, setiap kata, kemenangan melawan kerusakan otaknya. "Lebih baik dariku." "Tidak, Em," jawab Sarah, menahan air mata. "Hanya mengisi sampai kamu lebih baik. Dia akan selalu menjadi putrimu." Tetapi realitas hukum mengharuskan pengaturan yang lebih permanen. Dengan fungsi kognitif Emily yang sangat terganggu dan timeline pemulihannya tidak pasti, Sarah telah mengajukan petisi untuk perwalian hukum Lily, sebuah permintaan yang disetujui Emily selama periode kejernihan yang singkat. Tanda tangannya yang goyah pada dokumen, bukti kepercayaannya pada adiknya. Misteri ayah Lily tetap belum terpecahkan. Laboratorium rumah sakit telah mengkonfirmasi temuan awal mereka, ayah bayi itu secara genetik terkait dengan Sarah, menunjukkan saudara laki-laki yang tidak dia miliki. Emily belum dapat memberikan jawaban dan Sarah telah memutuskan untuk mengesampingkan pertanyaan itu. Untuk saat ini, Lily dicintai dan aman. Identitas ayah biologisnya bisa menunggu sampai Emily bisa memberitahu mereka sendiri. Atlas bergerak tiba-tiba, perhatiannya tertarik ke depan rumah, sebuah pintu mobil terbanting, diikuti oleh langkah kaki di beranda, gembala pindah ke ruang tamu, memposisikan dirinya di antara pintu depan dan lorong menuju Sarah dan Lily. Posturnya waspada tetapi tidak khawatir. Dia mengenali siapapun yang telah tiba. Ketukan familiar mengkonfirmasi tamu Sarah. Jessica mampir seperti yang dia lakukan hampir setiap pagi dalam perjalanannya ke rumah sakit. Terbuka, panggil Sarah, menyesuaikan Lily ke bahunya untuk bersendawa. Jessica masuk membawa kotak roti di koran lokal pahlawan pagi. Dia menyapa, meletakkan persembahannya di meja kopi sebelum mendekat untuk membelai kepala Atlas. "Bagaimana keadaan wakil berbulu kesayanganku hari ini?" Judul itu bukan hanya sayang. Setelah penangkapan dramatis Michael Dawson, Sheriff Henderson telah mengatur agar Atlas menerima status wakil kehormatan, lengkap dengan lencana yang dibuat khusus yang melekat pada rompi layanannya yang baru. Upacara itu telah menjadi berita utama halaman depan, tempat sukacita yang langka di tengah berita utama yang lebih gelap tentang kondisi Emily dan kejahatan Michael. "Lukanya sembuh dengan baik," lapor Sarah. Dokter hewan mengatakan dia bisa memulai latihan moderat lagi minggu depan. Jessica mengangguk setuju, lalu pindah untuk mengintip Lily. "Dan bagaimana keajaiban kecil kita pagi ini?" "Lapar dan keras kepala," jawab Sarah sambil tersenyum, sama seperti ibunya. Referensi ke Emily menggantung di udara, tidak menyakitkan atau tabu, hanya fakta dari realitas baru mereka. Jessica telah menjadi batu karang sepanjang cobaan itu, mengambil shift tambahan untuk menutupi ketidakhadiran Sarah, mengatur pengiriman makanan selama minggu-minggu pertama yang luar biasa di rumah dan menawarkan telinga yang simpatik ketika beban tanggung jawab menjadi terlalu berat. "Berbicara tentang Emily," kata Jessica sambil duduk di sofa, "aku bertemu Dr. Wilson di kedai kopi pagi ini. Dia baru saja berkonsultasi tentang kasus Emily dengan tim rehabilitasi, katanya dia menunjukkan peningkatan yang signifikan dengan terapi bicaranya." Harapan berkedip di dada Sarah, dengan hati-hati dilunakkan oleh pembaruan medis yang hati-hati selama berbulan-bulan. "Itu luar biasa. Apakah dia menyebutkan timeline untuk kepulangannya?" Jessica menggelengkan kepalanya. "Masih terlalu dini untuk mengatakannya, tapi dia tampak benar-benar optimis."
Sarah berkata, ketegasannya mengingatkannya pada orang lain yang dia kenal. Dia menatap Sarah dengan penuh arti. Ketegaran ada dalam keluarga, Sarah mengakui dengan senyum kecil. Mereka mengobrol sementara Sarah selesai memberi makan Lily. Jessica berbagi gosip rumah sakit dan pembaruan tentang kemajuan pencairan musim semi. Percakapan itu mengembara ke rencana untuk ulang tahun Emily yang akan datang. Dia akan berusia 33 tahun bulan depan, dan apakah mereka mungkin dapat mengatur perayaan kecil di pusat rehabilitasi. Saat Jessica bersiap untuk pergi untuk shiftnya, dia berhenti di pintu, berbalik dengan ragu yang tidak biasa. Sarah, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan. Malam itu di rumah sakit, ketika mereka menemukan buku harian Emily, apakah kamu pernah tahu apa maksudnya tentang ayah Lily? Tentang dia bukan Michael? Sarah menyesuaikan Lily di lengannya. Bayi itu sekarang mengantuk setelah menyusu. Tidak, dia mengakui. Dan dengan segala sesuatu yang lain yang terjadi, itu tidak tampak seperti misteri yang paling mendesak. Jessica mengangguk, tetapi ekspresinya tetap bermasalah. Hanya saja hasil lab mengatakan ayah terkait denganmu. Apakah kamu punya sepupu laki-laki jauh atau sesuatu? Tidak ada yang akan dikenal Emily, jawab Sarah. Ayahku adalah anak tunggal dan saudara laki-laki ibuku tinggal di Australia. Dia belum kembali ke Amerika Serikat dalam 20 tahun. Bagaimana dengan? Jessica ragu-ragu, jelas tidak nyaman dengan sarannya berikutnya. Bagaimana dengan ayahmu? Bisakah dia dan Emily mungkin memiliki? Tidak, Sarah memotongnya dengan tegas, sama sekali tidak. Ayahku meninggal 3 tahun yang lalu, Jessica, dan dia adalah pria baik yang memuja kedua putrinya secara setara. Jessica mengangkat tangannya dalam isyarat damai. Maaf, aku harus bertanya. Ini hanya situasi yang aneh. Setelah Jessica pergi, Sarah duduk di sofa dengan Lily tidur di dadanya. Atlas meringkuk di kakinya. Pertanyaan tentang ayah Lily mengganggunya, meskipun dia menolak kekhawatiran Jessica. Hasil lab spesifik, kerabat laki-laki dekat, kemungkinan besar saudara laki-laki atau ayah. Namun Sarah tidak memiliki saudara laki-laki dan ayahnya telah meninggal lama sebelum konsepsi Lily. Kecuali sebuah ingatan muncul begitu tak terduga sehingga membuat napas Sarah tertahan. Selama pesta ulang tahun ke-25 orang tuanya, ibunya telah mabuk sampanye dan membuat komentar samar. Ayahmu sangat menginginkan seorang putra sehingga dia hampir mendapatkannya, hanya tidak bersamaku. Sarah telah menolaknya sebagai celotehan mabuk dan ibunya tidak pernah menyebutkannya lagi. Tetapi bagaimana jika ayahnya memiliki anak dengan wanita lain? Bagaimana jika Emily entah bagaimana bertemu saudara tiri ini? Tidak ada dari mereka yang tahu tentang. Kemungkinan itu tampak dibuat-buat. Namun itu akan menjelaskan hasil DNA. Sarah membuat catatan mental untuk menelepon ibunya nanti, mendekati subjek dengan hati-hati. Hubungannya dengan ibunya tegang sejak keputusan Sarah untuk mengadopsi Lily. Ibunya percaya Emily akan pulih sepenuhnya dan harus mempertahankan hak asuh. Tapi misteri ini mungkin melampaui ketegangan mereka saat ini. Lily bergerak di dadanya, jari-jari kecil menekuk saat tidur. Apapun keadaan yang membawanya ke dunia, anak yang sempurna ini ada di sini, sekarang dipercayakan pada perawatan Sarah. Biologi kurang penting daripada cinta yang mengelilinginya dari Sarah, dari Emily, ketika dia bisa memberikannya, dan dari Atlas, yang pengabdiannya tidak mengenal batasan genetik. Musim semi melanjutkan kemajuannya secara bertahap selama minggu-minggu berikutnya. Perayaan ulang tahun Emily di pusat rehabilitasi menandai titik balik dalam pemulihannya. Dia berhasil tetap terlibat sepanjang pertemuan kecil, bahkan memberi makan dirinya sendiri sepotong kue dengan bantuan minimal. Pidatonya tetap terhenti, tetapi dia merangkai kalimat-kalimat sederhana dan terapi fisiknya berkembang cukup baik sehingga dia sekarang dapat mengambil beberapa langkah dengan Walker. Jurnal memori yang Sarah mulai untuk Emily terbukti sangat efektif. Setiap hari dia menulis entry tentang perkembangan Lily, menyertakan foto dan menekan memento kecil di antara halaman-halaman. Pita dari potret formal pertama Lily, jejak tangan kecilnya, gelang rumah sakit yang dia kenakan ketika Atlas membawanya ke tempat aman. Selama kunjungan, Sarah akan membaca entry-entry ini dengan keras, membantu Emily mempertahankan hubungannya dengan kehidupan putrinya, bahkan ketika dia tidak bisa hadir secara fisik. Pada pagi April yang sangat cerah, dengan bunga crocus bermekaran di halaman depan Sarah dan tambalan salju terakhir akhirnya menyerah pada kehangatan musim semi, Sarah menerima panggilan tak terduga dari Dr. Wilson di pusat rehabilitasi. Emily memintamu, katanya tanpa basa-basi. Dia gelisah, bersikeras dia perlu memberitahumu sesuatu yang penting. Kami telah mencoba menenangkannya tetapi dia menjadi lebih tertekan. Bisakah kamu datang?
Aku akan berada di sana dalam 30 menit, janji Sarah, sudah bergerak untuk mempersiapkan Lily untuk perjalanan. Pusat rehabilitasi terletak di pinggiran Traverse City, sekitar 40 km dari pondok Sarah. Atlas menemani mereka seperti yang dia lakukan pada semua kunjungan untuk menemui Emily. Gembala itu telah mengembangkan kepekaan yang luar biasa terhadap keadaan emosional Emily. Seringkali tampaknya tahu kapan dia perlu ditenangkan dan memposisikan dirinya di tempat dia dapat dengan mudah menjangkaunya untuk kenyamanan. Mereka menemukan Emily duduk di kursi roda di dekat jendela kamarnya, jari-jarinya dengan cemas memetik selimut yang menutupi kakinya. Penampilan fisiknya telah meningkat secara dramatis, warna alaminya kembali, rambutnya tumbuh dari tempat mereka mencukurnya untuk operasi, tubuhnya perlahan-lahan mendapatkan kembali berat badan yang hilang selama cobaan itu. Tetapi matanya menyimpan energi panik yang belum pernah dilihat Sarah sejak sebelum cedera. "Sarah," kata Emily dengan jelas ketika mereka masuk, setiap kata dibentuk dengan sengaja. "Perlu memberitahumu tentang ayah Lily?" Jantung Sarah berdebar kencang. Dia menyerahkan Lily kepada seorang perawat yang menyertai mereka, lalu berlutut di samping kursi roda Emily. "Aku mendengarkan, luangkan waktumu." Emily memejamkan mata, tampak mengumpulkan kekuatan dan konsentrasinya. Ketika dia membukanya lagi, tekad dalam tatapannya mengingatkan Sarah dengan menyakitkan akan saudara perempuan yang dia kenal sebelumnya. Kuat, berkemauan keras, bersemangat, tak terhentikan ketika dia memfokuskan pikirannya pada sesuatu. Ayah Lily, Emily memulai perlahan, adalah saudara laki-laki Thomas. Sarah menatapnya dengan bingung. Thomas tidak punya saudara laki-laki. Kau tahu itu?" Emily menggelengkan kepalanya dengan frustrasi. "Saudara tiri, ibu yang berbeda, militer. Menemukanku setelah pemakaman." Kepingan-kepingan itu mulai jatuh pada tempatnya dengan kecepatan yang memusingkan. Thomasnya, memiliki saudara tiri yang tidak pernah dia ketahui. Seseorang yang tampaknya menghadiri pemakamannya dan kemudian berhubungan dengan Emily. Seseorang yang berbagi DNA Thomas yang cukup untuk terdaftar sebagai kerabat dekat Sarah pada tes genetik. "Kenapa kau tidak memberitahuku?" Sarah bertanya, berjuang untuk memproses wahyu ini. Ekspresi Emily hancur. "Kau sangat sedih setelah bayi itu meninggal, tidak bisa memberitahumu bahwa aku hamil dengan anak saudara laki-lakinya." Ruangan itu tampak miring di bawah Sarah saat implikasi penuhnya menghantamnya. Lily bukan hanya keponakannya, dia secara genetik terhubung dengan Thomas, membawa sepotong keluarga. Sarah mengira dia telah kehilangan selamanya ketika suaminya meninggal dan dia mengalami keguguran. "Di mana dia sekarang?" Sarah bertanya, suaranya hampir tidak terdengar. "Ayah Lily." Mata Emily berkaca-kaca. "Afghanistan, dikerahkan tepat setelah Michael tahu. Marah, berkata aku selingkuh, mulai memukul." Dia tidak bisa melanjutkan. Emosi dan kelelahan membanjiri pemulihannya yang rapuh. Perawat itu maju, menyarankan mereka melanjutkan percakapan nanti, ketika Emily sudah beristirahat. Sarah mengangguk mekanis, pikirannya berputar-putar dari wahyu yang mengubah segalanya, namun entah bagaimana menjelaskan semuanya. Saat dia pulang, dengan Lily tidur nyenyak di kursi mobilnya dan Atlas mengawasi dengan waspada dari belakang, Sarah merasakan rasa lengkap yang aneh, seolah-olah sebuah lingkaran entah bagaimana telah tertutup, membawa keluarganya kembali ke tempatnya seharusnya. Saudara tiri Thomas, seorang pria yang belum pernah dia temui, tanpa sadar telah memberinya hadiah terbesar, seorang anak yang terhubung dengan suami yang telah hilang, alasan untuk membangun kembali ketika kesedihan hampir menghancurkannya. Atlas meletakkan moncongnya di bagian belakang kursinya, napasnya hangat di lehernya. Sarah meraih ke belakang untuk menggaruk di belakang telinganya, diliputi rasa terima kasih untuk anjing luar biasa ini yang telah menyelamatkan bukan hanya Lily dan Emily tetapi Sarah sendiri, menariknya kembali dari jurang keputusasaan ke dalam kehidupan yang layak dijalani lagi. "Kita menemukan jalan kembali satu sama lain, kan?" Dia bergumam, melirik Lily di kaca spion. "Kita semua melawan rintangan yang mustahil." Jalan di depan masih menyimpan tantangan. Pemulihan Emily yang berkelanjutan, kontak akhirnya dengan ayah Lily ketika dia kembali dari penempatan, proses penyembuhan yang panjang untuk keluarga yang hancur oleh tragedi dan dipersatukan kembali oleh sesuatu yang terasa sangat mirip dengan anugerah. Tetapi untuk saat ini, dengan musim semi yang bermekaran di sekitar mereka dan musim dingin yang terburuk akhirnya di belakang mereka, Sarah mengizinkan dirinya untuk merasakan sesuatu yang hampir dia lupakan. Harapan, serapuh dan sekeras Crocus pertama yang menembus salju. Seiring bertambahnya usia, hidup mengajarkan kita bahwa keluarga tidak selalu didefinisikan oleh darah, tetapi oleh mereka yang berdiri di samping kita di saat-saat tergelap kita. Dalam perjalanan Sarah, kita melihat refleksi dari perjuangan kita sendiri.
rasa sakit kehilangan, beban tanggung jawab, dan kegembiraan tak terduga yang dapat muncul dari patah hati. Seperti banyak dari kita yang telah menyaksikan kehidupan kita yang dibangun dengan hati-hati terurai melalui penyakit, kesedihan, atau pengkhianatan, Sarah mendapati dirinya membangun kembali dari abu bukan karena perbuatannya. Namun melalui Atlas, seorang gembala setia yang membawa bekas luka fisik dan emosional, dia menemukan bahwa kesempatan kedua seringkali datang dalam bentuk yang tidak pernah kita duga. Mungkin Anda juga pernah mengalami bagaimana tragedi dapat berubah menjadi berkat, bagaimana orang asing dapat menjadi keluarga, dan bagaimana kapasitas kita untuk mencintai tidak pernah benar-benar berkurang, bahkan ketika diuji oleh keadaan yang tak terbayangkan. Kisah Sarah mengingatkan kita bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk memulai lagi, bahwa kebijaksanaan usia kita memberi kita kekuatan untuk menghadapi masa depan yang tidak pasti, dan bahwa terkadang hadiah yang paling berharga datang kepada kita melalui jalan penderitaan yang besar. Di musim dingin kehidupan kita, semoga kita semua menemukan sebuah atlas, setia, protektif, tak tergoyahkan, untuk membimbing kita menuju janji musim semi tentang pembaruan dan mekarnya harapan yang terus-menerus.